Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1050 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Penghormatan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kaido yang terjatuh semakin dalam menembus tanah Wano Kuni. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Kaido tumbang usai kalah dalam beradu serangan melawan Luffy. Kaido pun terjatuh begitu kuat sampai-sampai membuat tanah menjadi berlubang. Lubang yang tercipta karena Kaido terjatuh menghantam tanah cukup dekat dengan lubang di mana tempat Big Mom terjatuh. Di bagian bawah Wano Kuni ternyata ada genangan magma yang sangat besar sehingga Kaido dan Big Mom terjatuh ke magma itu. Sementara itu, Yamato sedang berlari saat melihat Luffy yang jatuh di udara. Luffy telah kehabisan tenaga usai bertarung melawan Kaido, sehingga Luffy pun pingsan dan jatuh. Namun, sebelum tubuh Luffy mencapai tanah, Yamato terlebih dahulu berhasil menangkapnya. Yamato memuji Luffy, karena bagi Yamato, Luffy dan yang lain benar-benar hebat. Berhasil mengalahkan Yonko memang merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Tanpa tahu apa yang terjadi di Pulau Onigashima, sekarang ini para warga di ibu kota bunga sedang menyaksikan lampion-lampion yang terbang ke udara. Di antara para warga juga ada Toko bersama dengan Tengu Yamahitetsu. Toko terlihat sangat senang dan penuh dengan semangat, sedangkan Tengu Yamahitetsu, dia teringat perkataan Toko beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Toko sedang menulis harapan di lampion. Toko berkata bahwa dia mendengar ayahnya yaitu Yasui adalah orang yang hebat sehingga ayahnya itu akan dieksekusi jika sampai tertangkap. Namun, meski tahu begitu, ayahnya tetap membiarkan dirinya tertangkap. Toko pun bertanya kepada Tengu Yamahitetsu mengapa ayahnya melakukan hal tersebut. Hitetsu menjawab, Yasui melakukan hal itu karena dia ingin membuka kesempatan untuk Wano Kuni. Jika Yasui tidak melakukan hal tersebut, maka hari penuh harapan yang dinantikan Wano Kuni akan hilang. Tengu Yamahitetsu benar-benar paham bahwa Yasui mengorbankan nyawa demi melindungi masa depan Wano Kuni. Toko pun menjadi teringat saat dimana dia memakan buah iblis Smile. Saat Yasui mengetahui hal itu, Yasui meminta sisa dari buah iblis Smile untuk dia konsumsi, sehingga mereka berdua pun tertawa bersama-sama. Usai mengingat itu, Toko juga mendengar Hitetsu menambahkan jawabannya tadi bahwa Yasui mengorbankan diri juga agar Toko bisa hidup bahagia di masa depan nanti. Dengan begitu, Toko pun lanjut menulis di lampion, namun dia mencoret terlebih dahulu tulisan yang pertama, lalu melanjutkan tulisan yang berikutnya. Setelah itu, lampion pun diterbangkan. Ternyata yang pertama Toko tulis adalah harapan bahwa dia ingin bertemu dengan Yasui. Tapi, Toko mencoret itu dan menggantinya dengan ucapan terima kasih kepada Yasui. Terlihat pemandangan lampion-lampion yang terbang begitu indah di ibu kota bunga. Dari Pulau Onigashima, Nekomamushi juga bisa melihat itu. Dia bilang sudah lama dia tidak melihat lampion yang diterbangkan di festival api. Nekomamushi pun memberi pengumuman penting kepada semua orang yang berada di Pulau Onigashima. Dia bilang dia telah melihat Luffy yang berhasil menghempaskan Kaido, sehingga Kaido menembus jauh ke dalam tanah. Selain itu, Pulau Onigashima yang hampir terjatuh juga telah berhasil didaratkan dengan aman oleh Momonosuke. Para samurai pun akhirnya tahu bahwa naga berwarna merah muda itu adalah Momonosuke. Nekomamushi lanjut berbicara, di mana dia mengatakan sejak hari kematian Kozuki Oden, 20 tahun telah berlalu. Perang Wano yang dimulai demi membalaskan kematian Kozuki Oden, kini telah berakhir, dengan kemenangan berada di tangan para samurai. Mendengar pengumuman kemenangan dari Nekomamushi, membuat para samurai bersorak dengan sangat gembira. Mereka telah berhasil meraih kemenangan dalam pertempuran yang sangat sulit. Beberapa orang pun diperlihatkan ketika mendengar pengumuman tentang kemenangan itu. Salah satunya adalah Apo yang terkejut karena tahu Luffy berhasil mengalahkan Kaido.
Sepertinya, Apo akan menjual informasi kemenangan Luffy kepada Morgan, sehingga tak lama lagi, berita tumbangnya Kaido di tangan Luffy akan segera diketahui publik. Meskipun banyak orang di pihak Luffy bergembira usai mendengar berita kabar kemenangan, tapi ada juga yang tengah panik karena sedang membawa orang yang terluka. Mereka adalah Usopp yang sedang membawa Kinemo dan Kiku, serta Franky yang sedang membawa Zoro. Chopper pun menjadi sangat sibuk karena ada begitu banyak orang yang butuh pertolongan medis. Untung saja Chopper tidak sendiri karena di sana ada Dr. Miyagi dan perawat dari suku Ming. Setelah itu diperlihatkan Momonosuke yang sedang berkomunikasi dengan Zunisha. Seperti yang kita tahu, Momonosuke dan Zunisha terhubung satu sama lain, sehingga bukan hal sulit untuk saling berbicara meski dari jarak jauh. Momonosuke berkata, dia telah memikirkan dengan matang bahwa dia belum akan membuka negeri Wano. Dia memang akan membuka Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka, tapi belum saat ini. Sepertinya, Momonosuke memiliki pertimbangan tertentu untuk menunda membuka Wano Kuni. Mungkin pertimbangan itu muncul usai dia membaca jurnal Oden. Zunisha pun menjawab bahwa dia akan mengikuti keputusan dari Momonosuke. Beberapa saat kemudian, Momonosuke merasa ada getaran di sana yang membuat dia bertanya-tanya apakah sedang terjadi gempa. Di Pulau Onigashima, para kru bajak laut hewan buas yang masih tersisa rupanya belum mau berhenti. Mereka bilang terlalu cepat bagi pihak samurai untuk merayakan kemenangan sebab jumlah kru bajak laut hewan buas saat ini masih banyak. Mereka pun bersiap untuk melancarkan serangan, tapi kemudian Yamato menghentikan mereka. Yamato berkata bahwa seharusnya mereka semua sudah mati, namun berkat Momonosuke yang mendaratkan Pulau Onigashima dengan baik, maka mereka semua masih bisa hidup. Jika orang-orang yang telah diselamatkan itu masih mau menyerang, maka Yamato akan menghadapi mereka semua. Setelah itu, gempa yang cukup besar terjadi. Ditampilkan juga genangan magma di bawah tanah Wano Kuni, di mana Kaido dan Big Mom tenggelam di sana. Kemudian diperlihatkan penjara tambang udon. Saat terjadi gempa, beberapa orang di sana merasa bahwa ada yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, terjadi ledakan dari gunung api di bawah laut. Seperti apa nasib selanjutnya dari Kaido dan Big Mom masih belum diketahui. Persentase kemungkinan mereka masih hidup masih 50%. Usai terjadi ledakan, terlihat Luffy telah mendapatkan perawatan. Dia memang masih belum sadar, tapi Luffy tampak akan baik-baik saja. Setelah itu, terlihat para warga di ibu kota bunga terkejut akan ledakan yang terjadi. Mereka pun berpikir bahwa jangan-jangan Kaido sedang melakukan sesuatu. Tak lama kemudian, Momonosuke dalam wujud naga pergi ke ibu kota bunga, sehingga para warga menjadi sangat terkejut. Mereka pun melarikan diri karena mereka pikir sosok naga itu adalah Kaido. Namun Momonosuke berkata bahwa dia bukan Kaido, dan dia juga bilang bahwa letusan tadi merupakan tirai yang menutup. Momonosuke pun dengan cepat berubah ke wujud manusia, tapi seperti apa fisik Momonosuke sekarang ini masih belum diketahui sebab tubuhnya masih tertutup asap. Lalu dari dalam asap muncul Hiyori bersama para sarung pedang merah. Para warga terkejut ketika melihat Hiyori sebab mereka mengenalnya sebagai Komurasaki yang mereka tahu Komurasaki sudah mati. Mereka juga cukup kaget saat melihat Denjiro yang mana mereka mengenalnya sebagai Kyoshiro. Mereka bertanya-tanya mengapa gaya rambut Kyoshiro tampak berbeda sekarang ini. Denjiro alias Kyoshiro pun berkata bahwa ceritanya sangat panjang, tapi yang penting adalah sekarang ini dia akan memperkenalkan shogun baru untuk Wano Kuni. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1050. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.